Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di dalam pembahasan tauhidul asma wa sifat yang terkait dengan madhab mu'attilah, golongan yang menolak adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal telah banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan sifat-sifat, yang juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala telah Allah tegaskan tidak ada kesamaan dengan sifat semua makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan Dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Di satu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan adanya kesamaan pada Allah dengan makhluknya, dan di sisi lain Allah sekaligus menetapkan bahwa Allah memiliki sifat sami' dan basir, yang mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sifat-sifat Allah tersebut tidak sama dengan sifat makhluknya. Demikian ayat-ayat suci yang lainnya, seperti pada surat Maryam ayat 65 yang Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui ada yang sebanding dengan Allah? Maknanya tidak ada yang dapat, engkau tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang setanding dengan Allah Azza wa Jalla. Juga di dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun, salah seorang pun yang sebanding dengan Allah. Dan juga di dalam surat An-Nahl ayat 74 Allah mengatakan fala tadribu lillahil amsal, maka janganlah kalian membuat perumpamaan, permisalan pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang kita dapatkan firman Allah itu menetapkan adanya sifat dengan menolak adanya keserupaan. Allah menetapkan sifat bagi dirinya dengan tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tidak ada pada satu sisi pun. Demikian inilah madhab as-salafus saleh. Mereka menetapkan sifat dan mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya pada semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang beranggapan, berkeyakinan bahwa menetapkan sifat bagi Allah adalah sesuatu yang tidak layak, tidak patut bagi Allah, karena memberikan atau mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sesungguhnya yang mendorong untuk berkeyakinan demikian itu karena kesalahpahamannya atau karena pemahamannya yang jelek terhadap agama dan terhadap asmaullah dan sifat-sifatnya. Mereka memahami, orang-orang yang menolak sifat bagi Allah itu memahami bahwa sungguhnya menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengharuskan mereka untuk menyerupakan Allah dengan sifat-sifat tersebut, dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya, yaitu manusia ataupun yang lainnya. Pemahaman yang salah seperti inilah yang menyeretnya untuk menolak apa yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat-sifat. Dan ini, orang yang demikian ini, yang jahil serupa ini, hakikatnya ia pertama kali sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena pikirannya yang ada pada dirinya bahwa memberikan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dari sini hakikatnya sejak awal mereka yang menolak sifat bagi Allah, mereka adalah orang yang sesungguhnya menyerupakan Allah dengan makhluknya.
karena anggapan memberikan sifat, menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka anggapan ini menunjukkan bahwa mereka sendirilah yang hakikatnya menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Kemudian setelah itu mereka menolak adanya sifat bagi Allah, karena anggapan menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, maka mereka menolak sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka dari awal sampai akhirnya telah melakukan dosa terhadap apa yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Yaitu yang pertama, beranggapan Allah itu kalau disifati dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, berarti Allah itu serupa dengan makhluknya. Ini anggapan, kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, kesalahan akhirnya adalah mereka akhirnya menolak sifat yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Allah telah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya, kemudian mereka tolak. Maka di sini adalah kesalahan yang berikutnya. Sehingga mereka dari awal sampai dengan akhir telah melakukan kesalahan dengan menetapkan atau dengan menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mereka beranggapan bahwa menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seandainya orang yang berpikiran seperti ini hatinya bersih dari pemikiran penyerupaan, niscaya yang langsung dapat ditangkap oleh akalnya dan hatinya, yang dia pahami anna sifatillahi ta'ala balighatun minal kamal wal jalal ma yaqta'u awhama alaiki tasbih wal musyabaha baina sifatil khaliq wa sifatil makhlukin. yakni ketika pikiran mereka bersih dari pengandaian penyerupaan Allah dengan makhluknya, dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maknanya akal pikirannya benar-benar dia fokuskan terhadap apa yang Allah firmankan dengan pemahaman yang benar, niscaya mereka akan memahami bahwa sifat-sifat Allah itu balighatun minal kamal wal jalal, benar-benar telah mencapai kesempurnaan dan keagungan serta kemuliaannya. Sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia dan agung. Ma yaqta'u awhama alaiki tasbih, yang memutuskan segala prasangka penyerupaan Allah terhadap makhluknya, sehingga hilanglah segala bayangan tentang penyerupaan, tentang kesamaan antara sifat-sifat Allah sebagai Khalik pencipta dan sifat-sifat makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya benar-benar siap untuk beriman terhadap sifat-sifat Allah dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menetapkan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang maha sempurna, maha mulia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian juga sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang agung dan mulia, yang tidak ada kesamaan sedikit pun dengan sifat-sifat makhluknya. Dengan tetap menetapkan sifat bagi Allah, tapi mensucikan Allah dari penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Adapun orang yang tawaham, yaitu terkena kerancuan di dalam berfikirnya, beranggapan bahwa sifat-sifat Allah itu menyerupai sifat-sifat makhluknya, maka sesungguhnya ia tidak mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, tidak mengenal Allah dengan cara yang benar dan baik. Maknanya ia belum kenal Allah, karena ia beranggapan kalau Allah itu memiliki wajah berarti Allah seperti manusia. Kalau Allah itu turun dari arsy ke langit dunia berarti mirip dengan makhluk. Maka ini berarti ia tidak mengenal Allah Azza wa Jal. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mensucikan dirinya dari penyerupaan dengan semua makhluknya. Dan ia, orang yang seperti ini hakikatnya lam yuqaddirhu haqqa qadrih, tidak memuliakan Allah dengan sesempurnanya. Oleh karena itu
sehingga mereka timbul keinginan untuk menolak sifat bagi Allah, sebab beranggapan bahwa ketika Allah disifati dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan, berarti Allah serupa dengan makhluk. Maka ini adalah sesuatu kebatilan dan kesalahan. Sehingga orang-orang yang seperti ini menetapkan atau beranggapan atau menyebut orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan dan mensucikan Allah dari segala sifat yang kurang dan sifat yang tidak cocok bagi Allah, sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Dan mereka beranggapan orang yang berkeyakinan dengan cara seperti ini dianggap sebagai orang yang menganggap Allah serupa dengan makhluknya, dan bahkan beranggapan mereka adalah kelompok mujassim. Kelompok mujassim yaitu yang memberikan sifat jisim pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mengatakan bahwa Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya jari jemari, Allah punya wajah, Allah punya kaki, betis, dan sebagainya. Maka dianggapnya berarti Allah itu diserupakan dengan makhluknya secara fisiknya. Ini tuduhan dan anggapan orang-orang yang mereka menolak sifat bagi Allah. Mereka menyebut orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW sebagai orang-orang musyabbihah dan mujassimah. Hal ini disebabkan karena apa yang ada di dalam hatinya terdapat kerancuan di dalam berpikir, di dalam memahami sifat-sifat Allah, yaitu bahwa sifat-sifat Allah itu menyerupai sifat-sifat makhluknya. Dan mereka tidak mengetahui, dan ia tidak mengetahui bahwa anna hadzal wasfa al-yak bihi, bahwa sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya adalah sifat yang paling layak, yang paling sempurna. Sehingga orang seperti ini mereka di awalnya sudah menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian akhirnya mereka menolak sifat bagi Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasinya begini sebenarnya, sederhananya. Mereka beranggapan kalau Allah disifati dengan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Qur'an, dimaknai zahirnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan wa yabqa wajhu rabbika, dan wajah Rabbmu kekal, zat yang dzul jalal, yang memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan. Maka beranggapan menetapkan wajah bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Atau ayat-ayat yang sejenisnya yang menetapkan sifat wajah, juga sifat tangan bagi Allah, yadullah fauqa aidihim. Ini mereka ketika mendapati penetapan sifat-sifat serupa ini bagi Allah, mereka tidak mau mengartikan sifat-sifat ini sebagaimana maknanya yang termaktub di dalam Al-Quran. Hakikatnya sifat-sifat yang Allah sebutkan pada zatnya, pada dirinya, adalah merupakan cara Allah memahamkan hambanya dan mengenalkan dirinya kepada hamba. Sebab manusia kalau diberikan bahasa yang artinya yang tidak bisa dipahami oleh manusia, maka tidak akan bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya kalau tidak menggunakan bahasa hamba? Sehingga hakikatnya yang serupa dari sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya adalah keserupaan nama dan istilah, tapi beda hakikat. Sebenarnya ini sudah sering kita contohkan contoh lainnya. Mereka menolak bahwa Allah turun ke langit dunia, padahal Nabi SAW mengatakan yanzilu rabbuna kulla lailatin
hina yabqa al-lailu hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita setiap hari, setiap malam, kulla yaum, kulla lailah, yanzilu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kata-kata yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ini adalah merupakan salah satu cara Allah menerangkan betapa Allah memberikan perhatian dan Allah benar-benar turun. Namun turunnya Allah tentu tidaklah sama dengan turunnya makhluk. Sekarang kita menggunakan kata turun dalam bahasa kita pada banyak hal, namun beda karakter, beda cara, beda hakikat. Hujan turun, burung turun. Sekarang voltase turun. Adakah kesamaan pada kata-kata turun, penggunaan untuk voltase turun, tenaga turun? Apakah turunnya tenaga seperti turunnya seseorang dari atas ke bawah? Maka kita tidak ingin mengetahui bila kaifiyah, tidak ingin mengetahui bagaimana Allah turun ke langit dunia. Namun yang diperintahkan bahwa kita wajib beriman bahwa Allah benar-benar turun ke langit dunia. Adapun bagaimana Allah turun, maka hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena akal kita tidak akan mampu untuk menjangkau hakikat Allah Azza wa Jalla. Satu sederhana yang pernah kita juga ungkapkan, kita meyakini bahwa nanti di surga itu serba sempurna. Kesempurnaan di surga, bisakah kita membayangkan seperti apa bidadari yang ada di surga? Disebutkan oleh Allah hurun ain, mereka adalah bidadari yang memiliki mata yang jelita. Seperti apa jelitanya matanya? Tidak akan mampu kita untuk melukiskan seperti apa bidadari surga. Padahal kita tahu wanita di dunia banyak, namun tidak bisa kita gambarkan seperti apa bidadari. Karena Allah mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sehingga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan semua yang di dalam surga memiliki penamaan yang sama dengan yang di dunia, hanya dari sisi nama tapi beda hakikat. Ini masih sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan. Lalu bagaimana dengan Allah Zat Maha Pencipta yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan surga dengan seluruh keistimewaan dan kesempurnaannya? Tentu lebih sempurna dan tidak akan pernah dapat kita jangkau hakikatnya. Namun Allah mengenalkan kepada kita tentang dirinya dengan menyebut sifat-sifat yang dapat kita fahami. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa, Allah berbicara, Allah Maha penyayang, Allah Maha bijaksana. Maka semua sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang memudahkan bagi kita untuk mengenal Allah Zat yang Maha sempurna. Dan Allah sudah menetapkan, menegaskan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sebanding, setanding, serupa dengan Allah. Maka ini jelas bahwa menetapkan sifat bagi Allah seperti yang Allah sifati dirinya dengannya, dan seperti yang disifati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya, tidak sama sekali tidak berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya, sama sekali bukan.
Berkata Imamul A'immah wa Nasirus Sunnah Abu Bakar Muhammad ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, di dalam beliau membantah kelompok Jahmiyah dan pengikutnya, murid-muridnya yang beranggapan, berkeyakinan bahwa menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal berarti sama saja menyerupakan Allah. Maka kita akan nukilkan perkataan Abu Bakar Muhammad ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala secara ringkas dalam pembahasan ini. Saya bacakan teks Arabnya dan saya akan terjemahkan insyaallah ta'ala semampu saya. Beliau rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa za'amatil jahmiyatu alaihim la'ainullah. Lihat ini kerasnya Abu Bakar Ibnu Khuzaimah rahimahullah mengatakan, wa za'amatil jahmiyah alaihim la'ainullah. Orang-orang Jahmiyah mereka berkeyakinan, beranggapan semoga laknat Allah menimpa mereka. Ini ucapan dari Abu Bakar Muhammad Ibnu Khuzaimah. Beliau mengatakan apa? Alaihim la'ainullah, artinya semoga laknat Allah menimpa mereka. Anna ahlas sunnah wa muttabi'il athar. Mereka orang-orang Jahmiyah beranggapan bahwa ahlus sunnah dan orang-orang yang mengikuti athar, yakni ayat-ayat dan dalil-dalil serta riwayat-riwayat dari Nabi serta para sahabat, al-qailina bi kitabi rabbihim wa sunnati nabihim sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ahlus sunnah ini ketika berbicara bersandar kepada kitab suci Rabb mereka dan kepada sunnah Nabi mereka, al-musbitina lillahi azza wa jalla min sifatihi ma wasafallahu bihi nafsahu fi muhkami tanzilihi, yakni orang-orang yang ahlu sunnah yang menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana Allah sifati dirinya dengannya di dalam muhkami tanzilih, yakni dalam wahyu yang diturunkan yang memiliki hukum muhkam. Hukum muhkam itu hukum pasti, hukumnya yang tegas, tidak ada keraguan, kesalahan pun. Al-muthbatu bainad daffatain, yaitu kitab suci yang ditetapkan, yang kukuh sahih, daffatain bainad daffatain, yaitu di antara dua lembar covernya. Wa ala lisani nabiyil mustafa, maksudnya adalah semua sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam kitab sucinya Al-Quran. Dan juga wa ala lisani nabiyil mustafa, dan juga melalui lisan nabinya yang terpilih sallallahu alaihi wasallam, yang qulul adla anil adli, yang beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, hadis-hadis beliau diriwayatkan dari orang yang adil kepada yang adil. Maknanya perawi-perawi yang meriwayatkan tentang sifat-sifat Allah dari Nabi adalah perawi-perawi adil. Perawi adil itu adalah orang-orang yang terpercaya, yang keagamaannya tidak diragukan, hafalannya kuat, dan mereka adalah orang-orang yang amanah dan jujur. Ini al-adl. Yang kulul adl anil adl mausulan ilahi, yang riwayatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaum Jahmiyah menuduh ahlus sunnah yang sedemikian ini termasuk kelompok musyabbihah, dianggapnya sebagai madhab yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jahlan minhum bi kitabi rabbina, kata Abu Bakar Muhammad ibnu Khuzaimah rahimahullah, hal itu terjadi karena kebodohan mereka terhadap kitab Rabb kita, kitab suci Allah, wa sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan karena kebodohan mereka terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qillati ma'rifatihim bi lughatil ladina balagathum khutibna, bilughatihim khutibna, dan karena dangkalnya pengetahuan mereka terhadap bahasa mereka yang dengan bahasa itu kami diajak bicara, yakni Allah berfirman kepada kami, Allah berfirman kepada bangsa Arab dengan bahasa Arab, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dan Imamul A'immah, dikatakan Imamul A'immah, artinya imamnya para imam, wa nasirus sunnah, pembela sunnah,
yaitu Abu Bakar Muhammad ibnu Khuzaimah, yang beliau memiliki kitab namanya Sahih Ibni Khuzaimah, yaitu kitab susunan kitab-kitab hadis yang memuat kitab-kitab hadis yang menurut penelitian beliau adalah riwayat-riwayat yang sahih. Sahih Ibni Khuzaimah. Ini beliau mengatakan bahwa orang-orang yang menuduh ahlus sunnah yang menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang musyabbihah. Tuduhan mereka ini bertolak karena kebodohan mereka, karena mereka tidak paham terhadap apa yang Allah kehendaki dengan kitab sucinya, dan mereka tidak paham terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya, serta mereka tidak mengerti tentang bahasa Arab yang digunakan oleh Allah untuk menurunkan wahyunya dan berbicara kepada hambanya. Ini masih ucapan beliau. Ila an qala, sampai kepada perkataan beliau, nahnu naqulu wa ulama'una jami'an min jami'il aqtar. Kami katakan kata Abu Bakar Muhammad ibnu Khuzaimah rahimahullah, kami katakan juga para ulama kami seluruhnya di seluruh penjuru negeri, jami'an min jami'il aqtar. Apa kata beliau, dan menurut keyakinan beliau ini juga perkataan para ulama di seluruh negeri dari ahlus sunnah wal jamaah pada masa itu. Inna li ma'budina azza wa jalla wajhan kama a'lamana Allah fi muhkami tanzili. Sesungguhnya sesembahan kita Allah azza wa jalla memiliki wajah sebagaimana Allah telah memberitahukan kepada kami, mengajarkan kepada kami fi muhkami tanzili, di dalam kitab suci yang diturunkan dengan secara muhkam, yaitu secara tepat, tegas, pasti kebenarannya. Fadawwahu bil jalali wal ikram wa hakama lahu bil baqa. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri juga menetapkan dirinya sebagai Dzul Jalal wal Ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Wa hakama lahu bil baqa, dan Allah sendiri menetapkan sifat baqa bagi dirinya. Wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram. Allah menetapkan sikap baqa, yaitu bahwa Allah itu kekal, tidak berawalan dan tidak berakhiran, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, dan itu sifat. Kalau menolak sifat bagi Allah, maka menolak adanya Allah secara mutlak, karena ada adalah sifat. Sifat Allah diantaranya adalah wujud. Allah itu mewujud, ada. Maka menolak sifat mewujud bagi Allah berarti menolak adanya Allah azza wa jalla. Maka kita tidak akan bisa mengenal Allah tanpa menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya dengan sifat-sifat yang sempurna. Wa nafa'anhul halak, dan Allah menetapkan bahwa Allah itu tidak mungkin binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan wajah Rabbmu dzul jalali yang memiliki keagungan dan kemuliaan akan kekal selalu kekal. Wa naqul, dan beliau mengatakan, dan kami katakan, inna li wajhi rabbina azza wa jalla minan nur wad diya wal baha law kushifa hijabu la ahraqat subhatu wajhihi kulla syai'in adrakahu basaru. Kita katakan, sesungguhnya wajah Rabb kita azza wa jal memiliki cahaya dan penerangan, an-nur wad-diya wal baha, dan keagungan, kemegahan. Al-baha, keindahan yang megah. Malau kusyifa hijabu, sekiranya tirai yang menutupi cahaya milik Allah ini disingkapkan,
la ahraqat subuhatu wajhihi kulla syai'in adrakahu basaru. Niscaya pancaran cahaya wajah Allah itu akan membakar semua yang kulla syai'in, segala sesuatu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah disingkapkan cahayanya, maka semuanya di dunia ini akan terbakar. Sebagaimana ini tersebut di dalam hadis qudsi. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Muhammad Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, imamul a'immah wa nasirus sunnah, imamnya para imam dari ahlu sunnah dan pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menetapkan, mensahihkan riwayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah dan wajah Allah memiliki cahaya yang kalau dan cahaya itu ditutup dengan satu tirai. Sekiranya tirai yang menutupi cahaya wajah Allah ini disingkapkan, niscaya semua yang dipandang oleh Allah langsung akan terbakar. Semuanya langsung akan terbakar. Maknanya seluruh alam semesta ini akan terbakar. Ini adalah sifat bagi Allah yang tidak bisa kita maknai dengan akal kita. Seperti apa, bagaimana caranya, tidak bisa. Makanya kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah bila kaifiyah, dengan tidak membayangkan seperti apa sifat Allah itu. Yang kita yakini bahwa Allah memiliki sifat sebagaimana yang Allah tetapkan tanpa menyamakan sifat Allah dengan makhluknya dan tidak membayangkan ataupun mentakwil-takwil. Oh, mungkin maknanya tidak ada, karena tidak akan mampu. Akal manusia itu kecil sekali, tidak akan mampu menjangkau. Kita sendiri tidak pernah tahu seperti apa arsy Allah. Meskipun dikatakan wasi'a kursiyuhu, kursi Allah itu meliputi langit dan bumi, kita tidak bisa membayangkan seperti apa kursi Allah. Sedangkan kursi Allah itu dibandingkan dengan arsy Allah lebih besar lagi dari kursi Allah. Maka sungguh manusia tidak akan mampu menjangkau dengan tepat dan benar apa yang Allah sembunyikan dari kita, dari kursinya, arsy-nya, apalagi zat Allah tabaraka wa ta'ala. Akal kita nggak akan pernah sampai memahaminya. Saya rampungkan sedikit. Wa naqulu inna li bani adam wujuhan kataballahu 'alaiha al-halak. Dan kita katakan bahwa anak Adam, yaitu manusia, memiliki wajah yang Allah telah tetapkan. Wajah-wajah manusia itu kelak semuanya akan binasa. Ya, kita ini ingat, semua yang kita miliki dari wajah kita sampai tubuh kita semua akan hancur. Pada saatnya ketika kita meninggal dunia, kita binasa, kita hancur, maka seluruh anggota tubuh kita juga ikut hancur. Itu akan terjadi pada kita dan akan datang masanya, dan tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menghindari dari ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan bagi kita. Wa naqul, dan kita juga mengatakan, artinya kita meyakini inna aujuha bani adam muhdatsatun makhluqah. Kita mengatakan sungguhnya wajah-wajah anak manusia, anak Adam yaitu manusia, muhdatsatun makhluqah, baru dan diciptakan. Artinya adanya itu baru dan diciptakan. Maknanya sebelum kita diciptakan kita tidak ada apa-apanya. Wajah kita, diri kita sebelumnya tidak ada apa-apanya. Sedangkan tadi kita meyakini, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa wajah Allah itu kekal. Dan wajah Allah itu memiliki cahaya yang luar biasa, yang tabirnya sekiranya disingkapkan akan menyebabkan semua yang dipandang oleh pandangan Allah maka akan terbakar. Dari sisi mana kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya? Padahal wajah kita kelak akan hancur, fisik kita akan hancur, sedangkan kita meyakini wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah itu akan kekal,
Allah adalah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Fakawwanahallahu ba'da'an lam takun makhluqatan. Allah ciptakan diri kita, wajah kita dan semuanya setelah sebelumnya kita bukan apa-apa dan belum ada. Lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang kepada diri manusia satu masa di mana manusia saat itu belum disebut. Artinya dulu kita belum ada sebutannya. Artinya kita ini muhdatsah, makhlukah kita ini baru ada dan diciptakan. Bukan sudah ada sebelumnya. Sedangkan Allah huwal awwalu wal akhir. Allah adalah zat yang maha pertama dan yang maha terakhir, yang artinya tidak memiliki awalan dan tidak ada akhirannya. Aujadaha ba'dama kanat adaman. Allah menciptakan manusia, mengadakan manusia, membuat ada setelah sebelumnya tiada. Ya, karena kita memang sebelumnya tiada. Wa inna jami'a wujuhi bani Adam faniyah ghairu baqiyah. Dan sesungguhnya seluruh wajah anak manusia, anak Adam manusia, faniyah, yaitu akan binasa, hancur, ghairu baqiyah, dan tidak ada yang kekal. Tasiru jami'an mayyitan tsumma ramiman. Semua manusia akan mati, binasa, kemudian akan hancur lebur. Ramim. Tsumma yunshi'uhallahu ba'dama sharat ramiman. Kemudian Allah akan membuatnya lagi, menyusunnya lagi setelah kita semua ini menjadi hancur lebur. Summa tasiru imma ila jannatin mun'amah fiha au ila nari mu'adzabah fiha. Kemudian jiwa-jiwa itu yang telah disusun kembali, makhluk-makhluk yang telah diciptakan kembali oleh Allah nanti pada hari kiamat, dibangkitkan kembali oleh Allah pada hari kiamat, akan diantarkan, dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan, atau akan dibawa kepada neraka yang penuh dengan siksaan. Insya Allah kita akan lanjutkan perkataan dari Imamul A'immah Abu Bakar Muhammad ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini setelah selesai sholat isya biidnillahi ta'ala. Hadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.